Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga kita semua masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama belajar pada hari ini. Sholawat serta salam tidak lupa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabat. Baik teman-teman, saya akan cerita ke teman-teman ya bagaimana saya absensi karyaan Allah pada saat bulan Ramadan, pada saat saya sangat ini ya, bisa dibilang dalam kondisi miskin ya, dalam kondisi miskin. Kenapa? Karena awal saya absensi karena Allah bulan Ramadan ya, absensi kedua ya, pada saat bulan Ramadan saya tidak bekerja teman-teman, tidak bekerja, sehingga ketika saya tidak bekerja karena COVID teman-teman ya, tapi alhamdulillah masih digaji teman-teman. Loh, itu ada duit dong. Nah, jadi gaji, saya ceritakan teman-teman ya, gaji saya waktu itu 3 juta teman-teman ya. Saya harus bayar kontrakan, bayar listrik, anak sekolah di SDIT ya yang lumayan, anak les, bayar les, anak ngaji, bayar ngaji. Dan waktu saya absensi karena Allah itu dalam tanda kutip ya, nggak ada uang teman-teman ya, karena gajian masih lama. Nah, makanya saya ajarkan teman-teman bagaimana ketika pas lagi nggak ada uang ya. Waktu itu saya sudah tidak punya cara bagaimana mengubah nasib saya kecuali dengan absensi karena Allah. Jangankan kita mau mendaftar kerja, mencari kerjaan yang lebih baik, yang ada saja saat pertama kali COVID itu banyak perusahaan-perusahaan yang mem-PHK ya. Termasuk saya juga. Saya tapi nggak kena PHK, tapi tidak diperpanjang kontraknya. Nah, lalu apa yang saya lakukan ya? Yang pertama, saya berazam bahwa absensi karena Allah ini full 30 hari ya, selama bulan Ramadan, nggak boleh ada yang bolong. Alhamdulillah dengan izin Allah, seingat saya hampir sempurna teman-teman ya. Soalnya sudah hilang tuh. Nah, tapi tidak sempurnanya adalah setelah Lebaran ya. Karena waktu itu 30 hari, masih ada sisa 10 hari untuk 40 hari pas bulan Syawal Ramadan. Nah, itu ada beberapa yang tidak maksimal. Nah, itu satu. Yang kedua, saya belajar, punya guru, praktek dan meyakini bahwa kalau hajat saya berhubungan dengan uang ya teman-teman, perhatikan nih, kalau hajat kita berhubungan dengan uang, maka kita mancingnya juga harus pakai uang teman-teman. Maksudnya apa? Maksudnya saya harus sedekah. Nah, sedekah ini teman-teman, ketika kita lagi kondisi minus
ketika kita dalam kondisi tidak mudah hidupnya atau bisa dibilang miskin, maka yang utama bukan jumlah. Bukan jumlah harus sedekah 10 juta, 20 juta, bukan. Tapi adalah persentase. Kok apa bedanya jumlahnya? Persentase gini, saya orang miskin teman-teman ya. Saya cuman ada uang 100.000. Misal seluruh uang itu saya sumbang, saya sedekahkan. Saya sedekahkan ke masjid, ya, ke anak yatim atau kemanapun lah. Maka berapa? Maka saya sedekah secara persentase 100%, meskipun secara uang cuma 100.000. Tapi ada orang kaya yang punya uang 10 juta, dia sedekah 1 juta. Secara nominal dia lebih besar, tapi secara persentase saya yang miskin lebih besar. Kita kalah jumlah teman-teman ya. Jadi kalau kita kondisinya sedang tidak mudah hidupnya, miskin misalnya, maka kita tidak akan bisa mengalahkan sedekah orang-orang yang kaya. Tapi kita bisa mengalahkan orang kaya secara persentase teman-teman. Paham ya? Nah jadi kita persentase. Nah waktu itu teman-teman, guru saya mengajarkan untuk sedekah ya, yang guru saya lakukan ya, sedekah 100% setiap hari selama bulan Ramadan. Guru saya ya, kok dia bisa? Karena waktu itu beliau belum punya keluarga ya, belum menikah, masih bujang, jadi bisa sedekah 100%. Nah beliau bekerja dapat 100.000, sedekah 100.000. Beliau kerja ya, kerjanya serabutan ya, beliau ahli komputer ya, ada yang benerin, ada yang servis dan lain sebagainya ya. Keliling, beliau keliling ya, nggak punya toko. Itu dengan izin Allah 30 hari, kurang dari 40 hari lunas. Nah jadi 100% teman-teman ya. Coach, saya udah punya anak istri, maka sedekahkan saja ya, ke anak dan istri itu niatkan sedekah ya. Emang hanya cukup untuk anak istri. Nah paham ya? Terus kita bicara level sedekah ya. Level sedekah yang terbaik, yang utama adalah sedekah ke kerabat dulu, kerabat, anak, istri, segala macam ya, orang tua. Tapi ternyata itu adalah masih level 1 teman-teman ya. Level 2 itu seperti apa ya? Level 2 ini lebih tinggi. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kita tidak sempurna iman seseorang ya sebelum kita memberikan harta terbaik yang kita miliki. Kita menginfakkan, kita mensedekahkan harta terbaik. Coba bayangin, kita menyenangi, misalnya nih, harta yang saya cintai mobil, misal saya sedekahkan mobil ini, misal ya, kira-kira lebih cinta diri saya atau yang saya kasih mobil? Misalnya saya sedekahkan mobil ini ke pondok pesantren misalnya, maka secara teori saya lebih mencintai pesantren dibanding diri saya. Kenapa? Karena kalau saya mencintai diri saya nggak akan sedekah, karena saya akan membuat diri saya bahagia dengan punya mobil, gitu ya. Tapi ketika saya memberikan mobil ini ke pondok pesantren, maka ya saya lebih mencintai pondok pesantren dibanding diri saya. Maka level selanjutnya adalah ya, intinya mementingkan orang lain. Level sedekah selanjutnya mementingkan orang lain dibanding diri sendiri. Maka kalau kita membaca kisah-kisah para sahabat ya, para sahabat Nabi, kisah tentang Nabi ya, Nabi dan para sahabat itu sering ya bersedekah ya. Setelah sedekah bingung mau makan apa, karena yang ada udah disedekahkan ke orang.
Ya ketika lagi miskin, lagi susah Nabi Muhammad ya. Dalam arti gini, Nabi Muhammad itu kaya raya tapi nggak punya apa-apa ya. Kaya raya habis disedekahkan, nggak punya apa-apa. Nah, tiba-tiba Allah berikan rezeki yang sangat besar. Ya, Allah berikan rezeki yang sangat besar. Uang banyak ya. Mungkin kalau dirupiahkan misal 1 miliar gitu ya. Sekian dinar gitu, ada saraf situ gitu. Dinar dan dirham ya. Dapat uang 1 miliar nih. Coba bayangin teman-teman nih. Sekarang yang lagi paling miskin nih, yang ada di grup yang merasa paling miskin, gak punya apa-apa, tiba-tiba Allah Subhanahu wa Ta'ala kasih 1 miliar, apa yang dilakukan? Wah, ya bayar utang ya, nyenengin keluarga, makan enak. Nah, kalau teman-teman itu yang lakukan, itu masih level 1 ya. Tapi kalau Nabi Muhammad dan para sahabat itu udah naik levelnya, meningkat, lebih mencintai orang lain. Apa yang terjadi? Ya, maka Nabi Muhammad memerintahkan kepada istrinya untuk membagi-bagikan rezeki yang Allah berikan. Jadi dibagikan itu semua uang tuh, 1 miliar tuh misalnya ya, kalau dirupiahkan ya, dibagikan. Nah, setelah dibagikan habis teman-teman. Setelah habis baru pembantunya bilang, ya, kenapa tidak menyisahkan untuk kita gitu. Jadi lupa ya, karena bagi-bagi lupa habis ya. Terus kenapa engkau tidak bilang kalau kita sudah kehabisan makanan? Jadi maksudnya adalah uang 1 miliar itu, kita lagi miskin nih. Coba bayangin teman-teman, kita lagi miskin, Allah kasih 1 miliar, tapi uang 1 miliar itu kita bagikan habis, kita nggak kebagian, lupa. Nah, itu level kedua teman-teman. Nah, kalau pengen cepet keajaiban dapat, terkhusus bulan Ramadan, kita yang level 2. Cuman ada cumannya. Wajib persetujuan kalau yang udah keluarga, istri. Kalau ada anak, wajib persetujuan anak, kan gitu. Jangan kita zolim ya, anak istri kita belum siap, agamanya kurang, kita lakukan itu. Jadi fitnah ya, bisa jadi perceraian, bisa jadi ya. Kenapa Nabi dan para sahabat bisa? Karena imannya sudah tinggi teman-teman ya. Teman-teman pernah nggak ya, ketika sedang nggak punya, cuman punya uang nggak banyak, tiba-tiba ada yang pinjam, tiba-tiba ada yang minta, dan teman-teman kasih. Nah, itu teman-teman sudah level 2 ya. Tidak harus setiap hari melakukan, tidak ya, cuma nanti suatu saat teman-teman ada kesempatan praktek ya. Ketika ada kesempatan praktek ya, itu yang utama. Kalau mau mendapatkan keajaiban adalah nanti ketika teman-teman dapat rezeki dari Allah, maka utamakan orang lain ya. Tapi ketika teman-teman masih punya amanah, masih punya utang, ya beresin dulu utangnya, wajib ya. Bayar hutang wajib, sedekah itu sunnah. Nah, ini banyak yang nanya juga ya. Maka kalau rezeki